أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat Allah sehingga Bapak Ibu tidak pernah bosan untuk mendengarkan kajian di majelis ilmu. Semoga nikmat ini senantiasa dikekalkan Allah dan dimudahkan Allah kita untuk mengamalkannya. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di bab ini Dr. Nizar Abasah yang menulis kitab Sirah Nabawi Bilik-bilik Cinta Rasulullah ini Pak, mengawali dengan surat An-Nisa ayat 36. Di sini Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi kalau kita mengamalkan ayat ini, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, Pak. Kan kadang-kadang ada kita nih, Pak, yang suka membangga-banggakan diri, menceritakan kelebihan diri sendiri. Anak saya yang pertama, menantu saya itu tamatan Amerika, 12 tahun di Amerika. Menantu saya yang kedua di Perth, Australia. Menantu saya yang ketiga di Belanda. Menantu saya yang keempat lah, sedih saya Ustaz. Ngapa gitu? Ustaz pula calon dia tuh. Nampak nak suka. Jadi sifat membangga-banggakan diri ini masih ada dalam umat Islam sekalipun mereka sudah rajin sholat. Jadi dalam perintah ini apa kata Allah, Bu? Dan sembahlah Allah, jangan kamu menyekutukannya dengan siapapun. Itu satu pertama perintah Allah. Jadi kalau udah nyembah Allah, maka dalam hati kita ini tidak ada lagi kekuatan melainkan kekuatan Allah. Jadi tidak ada lagi yang mengkhawatirkan kita. Kemudian perintah yang kedua ini Pak, Allah meletakkan orang tua nomor 2 dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Banyak anak-anak yang taat beribadah sama orang tua kurang adabnya Pak, sama orang tua kurang adabnya. Pernah dipertanyakan oleh sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, waktu perang Badar nih Pak, waktu sahabat mau berperang tuh mereka sempat ragu karena di antara orang kafir itu ada bapak kandungnya, ada abang kandung, ada adik kandung. Macam Umar bin Khattab, adiknya lawannya Pak. Apa tidak berdosa kami membunuh bapak kami ya Rasulullah? Maka diturunkan Allah lah surat Al-Mujadilah ayat 22. Jadi kalau sudah dalam masa perang, tidak ada lagi hubungan tali darah, tidak ada berkasih sayang sekalipun dengan ayah-ayah kandung mereka, anak-anak kandung mereka. Jadi kalau udah perang Pak, antara kekafiran dan kebenaran, putus hubungan tali darah. Jadi tidak ada dosa lagi. Baru semangat sahabat Pak, biarlah bapak aku lah. Itulah tiba Pak ya. Dibunuh saja walaupun bapak kandung sendiri. Nah ayat ini dipelintir oleh orang sekarang. Dia taat beribadah tetapi dia berbeda pemahaman sama bapaknya. Bapaknya zikir bersama, dia enggak Pak. Diberlakukannya ayat ini. Kau tidak akan mendapati orang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang walaupun kepada ayah-ayah kandung mereka. Padahal ini ayat ini turunnya di perang Badar gitu. Kasusnya lain. Tidak berdosa aku melawan sama bapak Pak, ayat Al-Quran yang menyuruh. Padahal tidak itu maksud ayat ini Pak kan. Jadi banyak sekarang Bu orang yang menantang orang tuanya hanya karena perbedaan masalah pemahaman. Ada kursi bapaknya lambang elang, kan ada kayu jati itu Pak, lambang elang tuh. Pemahaman dia tidak boleh ada gambar di rumah, digergaji kursi bapak. Apa tidak ngamuk bapak sama dia Pak?
Jauh-jauh di sekolah kan, pulang-pulang kursi bapak digergaji. Jadi terlalu sempit lah, terlalu sempit. Ya kalau misalnya dalam bentuk orang tidak boleh, buktinya Ummul Mukminin Aisyah mainannya apa Pak? Boneka perempuan. Kan dalam bentuk orang itu tiba ya Pak. Jadi ada apa namanya? Ada pengecualiannya. Nah kemudian dalam ayat ini juga Bu, Allah mengatakan setelah berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada anak yatim. Nah ini lagi yang diperhatikan ya Pak. Kalau anak yatim ini insya Allah lah orang-orang di masjid sudah sangat perhatian ya. Sekolah dia ditanggung lah. Cuma kalau bisa Pak santuni mamaknya, jadi lebih mudah lagi Pak kan. Itu lebih besar pahalanya. Jadi apa kata Rasulullah Pak? Arba'atun haqqa 'alallahi alla yadkhilahumul jannah wa la yuziquhum nahimaha. Ada 4 orang yang tidak akan pernah masuk surga, mencium baunya pun tidak dapat. Mudmin khomrin, orang yang suka mabuk. Aklur riba, orang yang makan riba. Aklu malil yatim, orang yang makan harta anak yatim. Akul walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ada dulu masjid di Pekanbaru nih Bu, sudah dibaginya uang anak yatim bersisa Pak, makan bersama pengurusnya Pak. Mau berani. Salut saya waktu itu Bu. Kan bersisa pembagian tuh Pak, uang anak yatim ada lagi ini ya, makan sama-sama Pak. Nekat tuh. Karena dianggapnya Pak pakai perasaan dia Pak, kan yang penting udah kita bagi bersisa, kan kita capek juga kerja, jadi mungkin gitu Pak ya dianggapnya. Itu terlalu berani itu. Mudah-mudahan karena ketidaktahuan. Nah, kalau karena ketidaktahuan ya gimana lah, mungkin bisa dimaklumi. Karena memang apa Bu, orang yang menyantuni anak yatim hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Berarti kalau orang makan harta anak yatim hatinya dikeraskan oleh Allah. Itu aja bedanya jadinya Pak. Nah setelah itu Allah katakan dalam ayat ini, setelah aklu malil yatim, kemudian berbuat baik kepada sebelum anak yatim karib kerabat dulu Bu. Nah ini sudah sering kita sampaikan. Apa kata Rasulullah? Bersedekah kepada saudara kandung itu pahalanya 2. Pahala sedekah, pahala kasih sayang. Dapat 2. Orang banyak jor-joran nyumbang ke masjid, saudara kandung susah, tidak terbantu sama dia Pak. Makanya kurang terasa efek dari sedekahnya itu, karena tidak tepat kepada sasarannya. Seharusnya dulu keluarga kandung kita. Nah, ini yang dilakukan orang kita Cina ya Pak ya. Orang kita Cina itu membantu keluarganya sampai 3 kali, sampai berhasil tiba itu baru dilepas. Kalau orang kita minta bantu di awal, ceramah yang dapat Pak, panjang ceramahnya, duit tidak dapat. Ada duit kakak 40 juta dulu Kak, aku mau buka usaha. Duduklah kau dulu. Kau waktu berduit sok gaya kau. Tiap sebentar kau pulang kampung. Lama ceramah nih Pak, panjang. Udah setengah jam ceramah Bu. Kalau sekarang yang tidak ada duit kakak. Ini ganti ojek kau kemari tadi 20. Ada 20 tidak dapat. Setelah karib kerabat, anak yatim, kemudian baru fakir miskin. Jadi anak yatim duluan, baru fakir miskin. Jadi ini jangan dibalik gitu Pak. Anak yatim didahulukan, baru fakir miskin. Orang miskin ini Bu, dia kekurangan tetapi dia tidak mau meminta-minta. Jadi yang di Jalan Ponegoro itu bukan orang miskin tuh Pak, orang yang menumpuk harta. Itu kata Umar bin Khattab. Jika engkau melihat peminta-minta tiap hari orang yang sama, kata Umar bin Khattab, berarti dia bukan orang miskin tapi penumpuk harta. Akhirnya diburu juga sama Satpol PP waktu itu Pak. Yang di Ponegoro itu Pak, sempat juga diburu sama Satpol PP. Pakai mobil rupanya Bu, sindikat orang itu udah ada Pak, ditaruhnya di situ. Jadi saya tahunya di MTSN mereka lari dikejar Satpol PP. Tidak lama setelah itu jemput mobilnya Pak. Jadi rupanya bukan orang miskin. Karena orang miskin dalam Islam itu dia kekurangan tetapi dia tidak mau meminta-minta. Itu yang orang miskin tuh Bu. Nah itu yang kita perhatikan tuh Pak. Orang-orang miskin seperti ini, itu yang kita cari gitu. Tapi kalau misalnya macam sekarang itu kan orang banyak salah dalam bersedekah nih Bu. Menurut dia baik tuh Pak, nampak orang di jalan kasih. Kenapa disuruh karib kerabat orang-orang dekat? Karena kita tahu pasti kehidupan dia.
Kadang dapat nasi kotak itu tak berapa dia pak, ndak habis bagai sama dia, akhirnya tuh buang-buangnya dia. Susun-susun dia tuh pak ya di Ponegoro tuh. Maka dahulukan anak yatim, karib kerabat, kemudian orang-orang miskin. Nah di sini juga masuk nih bu, tetangga dekat, tetangga jauh. Nah, dalam Islam ini pak, walaupun tetangga itu nomor kesekian, tetapi sangat besar bu. Tetangga itu aja sangat besar kedudukannya dalam Islam. Nah ini yang akan dikupas oleh Dr. Nizar Abbasah di dalam kitab ini. Kita ingat bu ya, bagaimana Rasulullah itu bertetangga dengan orang Yahudi yang selalu meludahinya. Ini kan cukup masyhur riwayat ini pak. Dia tidak suka sama Rasulullah, tiap lewat Rasulullah diludahinya dari atas rumahnya. Berkali-kali dia meludah bu, di hari berikutnya tidak ada dia meludah lagi. Kehilangan Rasulullah pak. Biasa aku lihat sini kena ludah, sekarang kok tidak. Justru malah Rasulullah bertanya pak, mana orang Yahudi ini? Dia sedang sakit ya Rasulullah, dijenguk oleh Rasulullah. Karena akhlak Rasulullah itulah pak, dia akhirnya memeluk agama Islam. Bapak kena ludah kan pak, selesai orang tuh bapak buat tuh. Begitu betul Rasulullah menjaga tetangga tuh, Pak. Inilah yang diamalkan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuh bu, dapat tetangga jahat minta ampun Pak. Kadang Imam Abu Hanifah sedang ceramah sama murid-muridnya, dipukul-pukulnya tiang. Nah, itu kan masyhur dalam riwayat tuh Pak. Anak-anak murid udah mau membantai Pak, udahlah kita libas lah, anak ini udah berkali-kali buat macam ini nih. Kata Imam Abu Hanifah, jangan, dia tetanggaku. Kan ingat kata Rasulullah, muliakan tetangga. Sudah berkali-kali bu, kadang nyanyi-nyanyi dia malam, sampai terganggu Imam Abu Hanifah kalau sholat tahajud malam pak dibuatnya. Tetapi beberapa hari kemudian Imam Abu Hanifah tidak mendengar lagi keributan yang ditimbulkan dia. Imam Abu Hanifah pun mempraktekkan cara Rasulullah, mencari tahu kabar tetangganya ini. Rupanya karena mabuk tertangkap, rusuh dia pak, tertangkap. Malam itu juga Imam Abu Hanifah menghadap kepada Sultan. Sampai bu ya penjaga rumah Sultan itu berpikir, siapa betul nih yang datang malam-malam. Imam Abu Hanifah tidak bisa besok, tidak, dia nunggu di luar. Karena segannya sama ulama pak, bangun Sultan di tengah malam bu. Ada apa Imam? Tetanggaku ada kena tangkap. Aku datang ke sini untuk membebaskannya. Tidak bisa besok, tidak bisa, harus malam ini. Akhirnya dihubungi pihak penjara, dilepaskan malam itu juga, dibonceng pulang. Itu yang membuat akhirnya orang ini bertobat pak. Sejak saat itu dia bertobat karena akhlak Imam Abu Hanifah memuliakan tetangga. Kalau kita tuh mana suara orang ribut-ribut kemarin, tidak ada terdengar lagi, kena tangkap mati lah dia, jahat minta ampun tuh. Ibu aja udah benci betul nengok dia tuh, meribut aja kerjanya. Itu mental kita pak. Cuman Islam nih bu luar biasa ngajarin kita tuh bu. Betul-betul digembleng betul akhlak kita nih pak, supaya bisa memuliakan tetangga. Itu berat loh bu. Mudah-mudahan janganlah kita dapat ujian macam ini. Tidak sanggup kita pak, tidak sanggup kita membayangkannya itu bu ya, tidak sanggup rasanya kita. Nah jadi apa kata Abu Hurairah pak? Rasulullah ini sampai mengatakan, karena seringnya malaikat Jibril mengulang-ulang masalah memuliakan tetangga, sampai aku merasa tetangga ini dapat warisan. Saking sering diingatkan Jibril masalah tetangga. Bahkan menjadi ukuran beriman, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Maka kadang kita duduk-duduk di masjid nih pak ya, disitulah kita tahu rupa ada di antara kita yang susah. Kadang dia tidak ngeluh bu. Saya masih ingat dulu tuh bu ya, pas di masjid habis sholat maghrib duduk-duduk cerita lah dia, saya makan apa aja berapa hari ini. Tetangga cerita gitu tuh pak, deh berdosa betul rasanya bu. Kita tetangga dia tidak sadar udah 4 hari tetangga kita susah mau makan. Berapa kadang dosa kita tuh bu kan. Nah, jadi kadang itulah gunanya kita berkumpul-kumpul nih pak kan. Kadang terdengar kawan sakit, ada yang susah hidupnya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah jadi menjadi ukuran iman kepada Allah dan hari akhir termasuk adalah
masalah tetangga ini. Jadi kalau tetangga kita orang Kristen gimana? Dia mendapatkan hak sebagai tetangga dan sebagai manusia. Jangan gara-gara tetangga kita Kristen dia lapar Pak di sebelah Pak. Biar aja lah agama Kristen, ngapalah kita yang sibuk. Nggak bisa Pak. Harus dikasih gitu. Dikasih juga dia. Sama dengan kupon kurban gitu Bu. Kalau kita dapat daging rasa banyak lah Pak ya. Ada tetangga kita Kristen tuh kita tanya Pak makan daging dia atau enggak. Kadang ada agama Buddha dia enggak makan daging Bu. Maka kita tanya dulu gitu. Karena kata Rasulullah kalau sempat kita makan daging itu berturut-turut selama 3 hari, sifat hewan akan pindah kepada kita. Minimal kolesterol naik di hari keempat. Itu pemarah minta ampun tuh Pak. Itu maksudnya itu keluar sifat hewan kita itu jadinya. Nah kemudian Pak ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mana tetangga yang harus aku prioritaskan? Kalau ada 2, yang mana harus ku prioritaskan? Kata Rasulullah, yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Nah, itu Pak, yang paling dekat dengan pintu rumah. Kadang ada tetangga nih Bu ya, dia ngantarkan makanan, dilewatkannya rumah orang sebelah tuh Pak. Dia udah GR lah Pak, dia ngantar makan rupa jalan dia Pak. Dia itu bukan ndak terbeli sama orang makanan tuh Pak, lain lah pedihnya tuh Pak. Ada saya mendengar seperti itu Bu. Dia taat ibadah tapi jahat Pak gitu. Dia jadi ngantar makanan tuh sengaja melewati rumah orang ini. Bukan orang ndak terbeli makanan itu, tapi itu tuh cukup menyakitkan gitu Pak. Melewati rumah tetangga, rupa ndak ngasih gitu Pak. Nah jadi kata Abu Hurairah apa lagi Bu? Rasulullah ini tetangga yang paling dekat dengan pintu rumahnya adalah Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu Bu ya, orang-orang miskin yang tidak punya usaha, kemudian dia tinggal di pelataran masjid dan dia tidak pernah bergantung dengan siapapun, baik kepada keluarga ataupun kepada kaum muslimin. Jadi mereka sangat diperhatikan Rasulullah karena tidak pernah minta Pak. Mereka lapar-lapar aja. Artinya apa Bu? Ada di antara orang-orang Islam ini yang memang memilih hidup miskin tapi tidak nyusahin orang gitu. Cuman kata Rasulullah mereka tamu-tamu Islam yang harus ditanggung. Jadi jika Bapak melihat ada orang Islam yang taat beribadah dekat dengan masjid, jangan sampai kita menghina dia, tidak mau bagai dia kerja di masjid aja kerja, tidak bisa juga Pak. Karena mungkin itu pilihan dia gitu. Nah di zaman Rasulullah memang Ahlus Sufah ini menjadi tanggungan orang-orang muslim, memang jadi tanggungan orang-orang muslim. Nah itu yang menjadi tetangga Rasulullah. Jadi pernah kata Abu Hurairah, aku sangat kelaparan sampai aku keluar rumah tuh dalam keadaan merangkak. Pas nengok Rasulullah, aku tegap-tegapkan badan aku. Tidak mau malu nih Pak. Padahal merangkak dari keluarnya nih Pak. Nampak Rasulullah lewat, langsung tegap dia. Hai Abu Hir, sini. Saya ya Rasulullah, datang Abu Hurairah. Ikut aku ya. Kata Abu Hurairah, deh nyambung juga rupa perasaan nih. Pasti dapat makan aku nih. Diajak ke suatu tempat, rupanya Rasulullah dihadiahkan orang 1 tempayan susu. Senang hati Abu Hurairah, deh dapat aku nih. Siapa yang ngasih ini? Ada tadi yang ngasih yang ngantar Rasulullah. Wahai Abu Hir, kau pergi ke masjid, undang Ahlus Sufah semuanya untuk kemari minum susu bersama. Kata Abu Hurairah dalam hati Pak, ya agak sakit hati aku nengok Rasulullah waktu itu. Aku lapar, apa salahnya disuruhnya minumlah dulu. Tapi Rasulullah tidak, dahulukan Ahlus Sufah. Tetapi aku sudah bertekad, aku tidak akan mengingkari perintah Allah dan Rasulnya. Ditepis oleh Abu Hurairah pikiran-pikiran buruknya itu. Pergi dia ke masjid, diundangnya Ahlus Sufah. Kalian dipanggil Rasulullah. Sampai di rumah, kata Rasulullah, berikan kepada mereka satu persatu sampai puas. Tambah gemetar Abu Hurairah, deh lewat, aku ini lewat. Habis tidak akan dapat aku ini. Dalam keadaan lapar disuruh juga mendahulukan orang Pak. Itu yang zuhud itu Pak.
Orang yang zuhud itu bukan dia benci tengok dunia, dia bisa memperolehnya tetapi dia tidak tertarik dengannya gitu. Dimiliki tetapi dia tidak tertarik dengan hal itu. Dikasih Abu Hurairah lah satu-satu sebanyak tuh minum, udah puas orang tuh semuanya. Ditengok Rasulullah tempayan tuh. Sekarang tinggal untuk kita berdua. Minumlah kau terlebih dahulu. Itu Rasulullah tuh bu. Dah minum orang semuanya. Abu Hurairah lagi pak. Susah enggak macam ini pak? Susah lah pak. Kalau kita makan, abang makan dulu bang. Nanti orang dah ramai, enggak bisa abang makan lagi dong. Enggak bisa menyisihkannya. Tuan rumah duluan terus makan pak. Mana ada orang ada buat acara pak ya? Kita sangka zuhud lah tuan rumah nih. Makan pak. Bapak makan lagi. Saya tuan rumah, dia udah kenyang pak. Udah banyak makannya tadi dah. Belum orang datang udah makan dia bu. Jadi kita susah pak, ngamalkan ini susah nih. Mendahulukan orang makan dulu. Rasulullah dipraktekkannya bu, bukan Rasulullah minum duluan pak. Abu Hurairah minum, tambah lagi kata Rasulullah. Tambah lagi, minum lagi. Kemudian kata Abu Hurairah, tidak kuat lagi Rasulullah, tidak ada lagi tempat. Masih ada sisa? Masih. Itu yang untuk aku. Terakhir Rasulullah minum. Didahulukannya tetangganya bu, Ahlus Sufah. Padahal pak kita mikir orang miskin, tetapi kenapa kok Rasulullah mendahulukan mereka? Islam ini mengajarkan kita untuk memuliakan siapapun bu. Karena memang kadang pak yang kurang pandangan orang terhadap orang miskin ini. Nah ini masih terjadi bu sama masyarakat muslim yang menomorduakan orang-orang miskin. Rasulullah mengajarkan kita, tetangga kita miskin dahulukan dia. Jadi inilah nasib pak ya. Umat Islam ini semakin jauh dari Rasulullah, semakin kurang mengamalkannya. Kadang miskin-miskinlah tetangga, kadang enak aja ngomong bu, dia itu pemalas. Itu jawaban orang pak. Tetangga susah di sebelah pemalas. Kadang apa ndak malu kita bu, kalau di perumahan kita tengok di sebelah ini rumah mewah pak, di sebelahnya rumah jelek bu. Ndak terpikir sama dia. Justru pak yang mengamalkan ini pengusaha Cina pak. Pengusaha Cina bu ya, mungkin nanti bisa dicari, saya lupa namanya pak. Dia waktu kecil orang tuanya miskin tinggal di komplek tuh pak. Tetangganya bu urungan untuk ngasih dia makan gantian pak. Akhirnya dia jadi pengusaha sukses bu. Dirubuhkannya komplek tuh, dibuatnya mewah bu. Jadi orang-orang tua pak rumah pakai lift semua pak dibuatnya. Satu komplek tuh direnovasinya. Dijadikannya pokok komplek itu jadi komplek mewah pak. Ditanggungnya semua hidup tetangganya tuh bu. Ingat dia balik gitu pak. Kalau kita kan masih banyak nih pak yang tempang lah hidupnya itu. Makanya ada beberapa perumahan di Pekanbaru ini dia tidak menerima, maksudnya itu yang selevel aja tinggal di komplek itu. Misal di perumahan klaster ya pak ya, supaya tidak terjadi ada rasa kecemburuan sosial gitu. Kadang apa ndak cemburu tetangga bu, dihidupkan dipanaskannya mobil 5 biji pak, bergegar pondasi tetangga itu dibuatnya pak, bergetar-getar kacanya, udah jelas kaca perumahan itu itulah bu kan, bergetar-getar dia pak, karena terjadi betul kepincangan. Jadi lebih baik kalau ndak tinggal betul di perumahan elit, jelas sama-sama selevel semua ya. Karena rata-rata sekarang pak perumahan-perumahan dibuatnya selevel semuanya pak, seragam. Tapi kalau di perumahan-perumahan banyak bu, terjadi ketimpangan itu. Ini kaya, di sebelahnya miskin, dan tidak adalah manfaatnya untuk tetangganya kadang. Nah ini yang ditanamkan Rasulullah, miskin mereka, perhatikan mereka. Jangan sampai mereka tercuekkan oleh sikap kita. Nah begitu juga bu, Hasan Al-Basri ketika dia bertetangga dengan orang Nasrani. Hasan Al-Basri ini kan anak Khayyarah, budak dari Ummu Salamah, istri Rasulullah, dan sempat disusukan oleh Ummu Salamah. Dia bertetangga dengan orang Nasrani, yang orang Nasrani ini WC dia di lantai atas itu bocor, jatuh ke kamar Hasan Al-Basri. Pas Hasan Al-Basri sakit, dijenguknya lah pak di kamar itu. Apa katanya ke Hasan Al-Basri? Kau sering menyampaikan bahwa kebersihan sebagian daripada iman.
Tapi mengapa kamar kau bawa kencing? Kata Hasan al-Basri, di situ aku tampung. Ada tempat macam baskom Pak di tampungnya. Kenapa kau tampung di situ kencing? Ngalir dari atas. Ditengok oleh tetangganya nih Pak, rupanya dari tempat dia Pak. Udah berapa lama kau melakukan seperti ini, menampung air kotoranku dari sebelah rumahku? Nggak usah risau, sudah 20 tahun aku nampung kencing kau. Wah, bayangkan Pak, berapa sabar menghadapi tetangga. Jadi sabar dalam Islam tuh Pak tanpa batas Pak. Kita memindahkan sesuatu yang berat, bagaimana masalah berat ini menjadi ringan, itu yang kita akali dengan sabar tuh Pak. Orang mendaki bukit, luka-luka dia, dipilihnya jalan lain, pokoknya aku harus sampai ke atas, itu yang sabar gitu. Bukan berarti udahlah ndak usah mendaki lagi, ya, itu ndak sabar Pak, jubun namanya gitu. Nah jadi itulah kesabaran tuh Bu, berat. Kalau kita kan orang Indonesia ini sabarnya kan 3 kali Pak. Mana pernah ndak Bapak dengar orang cerita yang ke-70 kali Bang ya, digitukannya juga aku tuh emosi juga. Anda ada Pak, paling pasti 3 kali. Pertama saya diam aja Ustaz, disindir-sindirnya juga masih sabar saya tuh, istighfar saya. Kedua diulangnya juga balik, agak emosi saya, untung ada Pak Haji nih, dilarangnya saya. Ketiga enggak ada, pasti ketiga Pak. Enggak usah 4 aja, pernah enggak Bapak dengar? Yang keempat kali enggak ada Pak, 3 kali rata-rata. Enggak bisa lebih. Ini bayangkan Bu, itulah ajaran Rasulullah, itu indahnya ya Pak ya. Luar biasa Bu, yang diajarkan Rasulullah ini, yang diamalkan oleh para sahabat, itu luar biasanya. Nah kemudian Pak, kita kan mengenal bagaimana zuhudnya Umar bin Khattab. Kita mungkin tidak pernah mengupas bagaimana zuhudnya Rasulullah Pak. Jadi sahabat itu Bu, kenapa bisa menjadi orang zuhud? Mereka belajar dari Rasulullah SAW. Di lanjutan bab ini Pak, Rasulullah itu punya 9 rumah untuk istrinya. 9 rumah itu Bu, pondasinya dari batu gunung yang disusun. Kemudian ada ruangan, ada kamar itu dari kayu yang diikat. Atapnya pelepah kurma, plafonnya Pak, plafonnya pelepah kurma. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Kalau Rasulullah sholat malam, kaki aku persis di kiblat Rasulullah itu. Saking kecilnya kamarnya Pak. Jadi kalau Rasulullah sujud, dia sentuh kaki aku, kemudian aku bengkokkan kaki. Rasulullah tegak, aku selonjor balik. Nah, itulah Pak ya, kecilnya rumah Rasulullah. Seorang Nabi Allah Bu, Habibullah, macam itu hidupnya Pak. Setelah itu Bu, dari sini kita tahu bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Rasulullah kan disentuhnya Aisyah tuh Pak. Nanti dibengkokkan sama Aisyah kakinya. Begitulah keadaan bentuk rumah Rasulullah tuh Pak. Dan lantainya tanah, dindingnya pun tidak dikapur gitu Pak. Tidak ada dikapur, cuman diikat-ikat aja pakai kayu. Begitulah keadaan Rasulullah yang sebenarnya. Apa ndak membuat sahabat semuanya Pak ndak seperti itu juga hatinya jadinya gitu. Tidak ada bedanya Bu. Nah kemudian apa kata Ummu Salamah? Jadi kalau tegak Hasan al-Basri di rumah Rasulullah itu, sampai Pak tangannya ke plafon itu, rendah. Kalau kita kan malu Pak punya rumah macam ini Pak ya. Dulu pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an mau pergi mengambil kunci kekuasaan di Yerusalem, nengok pakaiannya malu pasukannya Pak, gantilah dengan jubah yang lebih bagus. Kata Umar, semenjak aku memiliki Islam, yang lain ini tidak ada yang mulia bagi aku lagi. Itulah didikan Rasulullah tuh Pak, betul-betul sederhana tinggalnya Bu. Kemudian Pak, yang berikutnya itu, pernah Rasulullah marah kepada Ummu Salamah ketika menembok kamarnya.
Jadi semuanya pakai kayu. Ummu Salamah kan ada rezeki Pak, dibuatnya pakai tembok. Di situ Rasulullah marah kepada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, apa-apaan kau ini? Itu aja udah dianggap Rasulullah mewah loh Pak. Tegas dia sama istrinya Bu. Ummu Salamah alasannya tepat. Aku ingin tertutup ya Rasulullah supaya aurat aku tidak kelihatan, karena kan dikhawatirkan Pak, kayu itu kan tidak begitu, pasti ada celah gitu. Di situ Rasulullah katakan Bu, seburuk-buruk menggunakan harta adalah untuk membangun rumah. Sampai begitu Pak. Tapi itu untuk berlaku untuk istri-istri Rasulullah. Janganlah Bapak robohkan pula dinding rumah Bapak pulang dari sini. Nanti gara-gara ini Pak kan malu lah kita dengar cerita Rasulullah itu rumahnya coba. Tetapi dulu ingat saya almarhum Ustadz Zainuddin MZ, begitu dia keluar dari rumahnya terpandang dia masjid Pak, malu dia. Baguslah rumah aku daripada masjid lagi. Nah, itu tuh baru ya Bu, masjid itu pun dimewahkan oleh beliau. Jangan sampai lebih mewah rumah kita dari masjid. Nah, tapi untuk Rasulullah Bu, istri-istrinya ketat dia, tidak boleh. Jangan membangun, ini buruk, harta yang dikeluarkan untuk membangun ini buruk. Tapi ini tidak berlaku untuk umat Islam keseluruhan gitu Pak. Janganlah mendengar hadis Rasulullah ini Bu, oh kita tidak boleh seburuk-buruk uang itu digunakan untuk membangun rumah. Itu akhirnya tidak mau kita bangun jadinya Pak ya. Kalau istri Bapak macam hati-hati istri Rasulullah, tidak apalah Pak, macam istri tinggal Bapak percayalah Bapak. Jangan buat-buat macam ini lagi. Dulu ingat saya Bu ya, akhir bekerja balik, dia hijrah, tak mau lagi kerja-kerja macam ini. Istrinya masih sosialita Pak, mana sanggup nerima itu gitu Pak. Maksudnya ya udahlah, ingatlah tahapan lah. Karena istri kita itu beda, cara Rasulullah mendidik beda, kita beda. Makanya Bu ya, kalau orang bermasalah rumah tangganya, jangan asal bertanya gitu Bu. Karena istri yang dihadapi dengan istri yang disampaikan mentor ini beda Pak gitu. Misalnya saya pernah nyampaikan, Bapak jangan jadi raja di rumah Pak. Kalau Bapak ingin istri Bapak sayang sama Bapak, tirulah Rasulullah. Sempat Bapak mencuci-cuci pakaian tuh, jangan Bapak merasa hina. Bapak masak air, Bapak masak. Dipraktekkannya lah Pak. 2 hari sudah tuh teleponnya saya, menyesal saya ikut saran Ustadz. Ngapa Pak? Saya cuci kan baju Ustadz, besok diperintahnya saya Ustadz, Bang tuh kainnya terendam, cuci lah. Nggak cocok rupanya Pak, karena istri yang dihadapi beda. Kan beda-beda Pak. Jadi makanya Pak ya, jangan asal datang ke Pak ya, psikolog bertanya. Beda Pak, karena dalam ilmu psikolog itu Bu ya, istri itu secara global Pak, yang ditunjukkannya. Coba perlakukan istri Bapak macam ini. Tidak bisa Pak. Bapak praktekkan gagal total Bapak nanti ini. Uang Bapak terbuang 1 jam 400.000 Pak. Kan kalau konsultasi di psikolog 1 jam 400.000. Itu tahun 2012. Kalau sekarang udah naik mungkin Pak. 1 jam aja Bu cuman gini-gini aja. 500 tuh Pak. Maulah saya macam itu tuh tinggal gini-gini aja Bu ya. 500. Nah jadi Bu ya, tidak bisa sama Pak. Rasulullah memang tegas dia Pak, tidak boleh, jangan untuk membangun. Nah ini cara Rasulullah kepada istri, jangan sampai bangun rumah, marah Rasulullah Pak. Kemudian kalau Rasulullah lelah, di dalam riwayat ini Pak, tidurnya tuh di mana aja Pak. Cuman yang paling sering Rasulullah tuh tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma, dan itu lumayan tajam Pak. Jadi apa kata Abdullah ibnu Mas'ud ketika dia masuk menemui Rasulullah, nampak berjejak-jejak Pak, punggung Rasulullah tuh merah-merah, tidurnya di situ Pak. Macam kita tahun 80 dulu Pak, tikar yang apa tuh Pak? Kalau kita tidur situ langsung petak-petak muka kita, ingat Pak? Petak-petak langsung Pak, jadi robot kita pas bangun tuh. Itu masih lumayan Pak, lembut. Ini kasar Pak. Maka apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, jika kau berkenan, biarlah aku buatkan tikar dari tali geribah, jadi agak lebih lembut ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah apa Bu? Dunia ini tidak ada apa-apanya bagi aku. Jadi tidak usah kalian risaukan.
masalahku seperti ini, tidak usah risau. Aku ini di dunia ini seperti seorang penunggang yang berteduh di bawah pohon sebentar, habis itu aku pergi lagi. Jadi tidak usah kalian pikirkan masalah aku mau tidur di sini, tidak ada masalah. Sempat saya ditawarkan macam itu, Ustaz, nengok Ustaz tidur macam ini, Ustaz sedih kami Ustaz. Saya belikan lah Ustaz spring bed yang bagus. Dia alhamdulillah makasih banyak ya Pak Ji ya. Nanti saya tunggulah di rumah. Susah Pak macam itu tuh. Jadi betul-betul apa nih Bu ya, ternyata sebetulnya badan kita ini paling cepat menyesuaikan keadaan Pak. Kalau kita ngantuk di mana saja ternyata kita bisa tidur. Saya prakteknya apa Bu, waktu itu saya tidak bisa pulang dari Bandar Lampung dan harus naik bus Pak, karena tidak dapat tiket pesawat. Rupanya sampai di Damas Raya itu mobilnya rusak Pak. Ternyata saya bisa tidur di tembok. Tidak pernah saya bayangkan saya bisa tidur di tembok Bu. Ternyata bisa Pak, tapi udahlah sekali itu aja. Tidak tahan lagi. Itu karena keadaan Pak. Artinya sebetulnya tubuh kita ini cepat kok menyesuaikan. Cuma kadang tempat tidur tuh ada, akhirnya kita nikmati tempat tidur itu jadinya Bu. Nah alhamdulillahnya Bu ya, orang Islam ini mereka tidak menggunakan dana besar untuk beli tempat tidur karena mereka disiplin waktu, subuh mesti bangun. Kalau di Amerika Pak, untuk bangun subuh itu spring bed mereka itu dirancang khusus. Jadi begitu jam 5 tuh memanas kasur tuh Pak. Itu yang membuat mereka bangun. Dan tidak ada sehebat Islam ini alarmnya. Apa kata orang Kristen di Papua? Saya sudah 25 tahun tinggal di sebelah masjid. Setiap hari saya mendengarkan azan subuh. Tidak ada alarm yang lebih paten daripada alarm umat Islam. Dan saya tidak pernah terganggu dengan suara azan. Itu Pak. Dia kan kalau orang azan nih Pak ya, setan yang lari Pak. Setan nggak sanggup dengar azan nih Bu. Terkentut-kentut dia, kata Rasulullah. Tapi nanti begitu orang sholat dia balik lagi Pak. Jadi makanya kita ada sholat itu terganggu kita. Dia lari, habis itu dia balik lagi. Apa setannya kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi? Namanya kop-kop. Jadi kop-kop itu Pak duduk dia di bahu kanan ini. Ekornya melintang ke hati kita. Itu yang membuat kita teringat-ingat keluar. Nyari kunci hilang. Kan sholat dapatnya kadang-kadang Pak. Di bawah pot rupanya tadi. Akhirnya datang orang, saya sholat dulu ngapain, cari barang hilang. Jadi barang hilangnya dia Bu. Itulah hebatnya iblis ini. Baik Pak, insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.